Tidak ada rahasia untuk mencapai kesuksesan. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Halo Smarter People, kembali lagi dengan saya Alfariska Silalahi di channel Smarter V. Halo semua, hari ini kita akan belajar lanjutan dari sebelumnya, yaitu dinamika. Nah, adapun outline dari pembelajaran kita hari ini, yaitu pertama kita bisa mengetahui apa itu gaya gesek, yang kedua jenis-jenis gaya gesek, yang ketiga gaya hambat dan laju yang terminal, gerak melingkar, dan terakhir adalah gaya sentripetal. Selanjutnya, yang terakhir adalah gerak melingkar dan gaya sentripetal. Percepatan sentripetal dapat dirumuskan dengan rumus A sentripetal sama dengan V kuadrat per R. Percepatan sentripetal ini sebenarnya memiliki konsep yang sama dengan percepatan pada kinematika. Cuman karena pada gerak melingkar, maka dibutuhkan juga komponen R. Oke? Nah, pada hukum 2 Newton, percepatan timbul akibat gaya yang bekerja pada objek tersebut. Nah, magnitudo dari gaya sentripetal itu disebut juga dengan, atau dituliskan juga dengan F sama dengan M dikali V kuadrat per R. Sama dengan M omega kuadrat dikali R. Oke, itu karena F sama dengan M dikali V kuadrat per R. Nah, V itu sama dengan omega dikali R, sehingga ini kita bisa tulis F sama dengan M dikali omega dikali R kuadrat per R. Oke, ini saya bagi. Oke, ini menjadi apa? M dikali omega kuadrat dikali R, seperti itu. Oke, sampai di sini ini adalah magnitudo gaya sentripetal. Selanjutnya, gaya sentripetal bukanlah gaya yang ditambahkan pada diagram benda bebas, melainkan gaya total pada benda yang bergerak melingkar ya. Tolong diingat yang ini. Dan gaya sentripetal tersebut dapat berupa apa? Gaya gesek, gaya gravitasi, tegangan tali, dan yang lain-lain. Oke, jadi gaya sentripetal bukanlah gaya baru, tapi kombinasi dari semua gaya berupa gaya gesek, gravitasi, dan juga tegangan tali. Nah, di sini ada contoh gerak melingkar pada sebuah bandul. Selanjutnya adalah gerak melingkar dan gaya sentripetal pada tali. Di sini ada dua kasus, yaitu tali yang berputar secara horizontal dan tali yang berputar secara vertikal. Satu persatu dulu, kita ulas adalah yang secara horizontal. Nah, tali ini misalkan bandul diputar secara horizontal, tegangan talinya, ini pusatnya, tegangan talinya itu adalah di sini. Oke, selanjutnya, berapa tegangan tali pada bandul tersebut? Itu adalah T sama dengan M dikali V kuadrat per R. Ini itu adalah A sentripetal. Sudah, ini adalah A sentripetal. Kalau misalnya kalian masih ingat lagi, ini tuh sebenarnya tegangan tali itu kan force, ya kan? Force. Oke? Nah, ini force itu kan gaya. Ini sama aja dengan M dikali A. Cuman ini kan rumus hukum 2 Newton pada kinematika kan? Kinematika, gerak lurus kan? Nah, sedangkan pada gerak melingkar itu adalah ini. Ini adalah gerak melingkar pada tali. Bisa? Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke gerak melingkar tali pada secara vertikal. Nah, di sini ada 3 jenis ya, 3 jenis kasus. Tali pada saat di sini akan berbeda di sini, akan berbeda di sini, akan berbeda saat di sini. Saya misalkan di sini D.
Tidak sama. Nah, kenapa di sini sama? Karena ini diputar secara horizontal. Di titik manapun, di titik sini itu akan sama hasilnya. Di sini akan sama kondisinya kalau kita turunkan atau kita gambarkan diagram bebasnya. Kalau ini kan jelas-jelas berbeda. Nah, kita bahas tegangan tali pada saat kondisi A. Nah, pada saat kondisi A, ini adalah tegangan tali. Oke? Nah, selain itu, selain tegangan tali ada gaya lagi kan yang mengimbangi, itu adalah W. Nah, tegangan tali itu arahnya ke sana. W itu adalah ke sini, ini bandulnya. Sudah? Jadi, kita bisa tuliskan ini ke sana, ini bandul, ini tegangan tali. Tegangan tali sama dengan tegangan tali ditambah dengan W. Tali itu rumusnya tadi ini kan, M dikali V kuadrat per R ditambah M dikali G. Sudah? Ini menjadi, saya keluarkan V kuadrat per R ditambah G. Nah, ini adalah tegangan tali di kondisi yang pertama. Nah, pada saat kondisi kedua bagaimana? Nah, pada saat di kondisi kedua, dia di atas. Yang berbeda apa? Hanya arah gravitasi. Dia hanya melawan arah gravitasi. Maka, TB-nya itu sama dengan T dikurang W. Oke? Atau seperti ini. T ditambah W, di mana T itu adalah mv kuadrat per R. Nah, di sini kita nggak apa-apa bikin M. Di sini dikali, nah di sininya adalah gaya gravitasi. Sehingga nanti hasilnya adalah negatif, ini M, buka kurung, V kuadrat per R dikurang G. Nah, itu adalah yang kedua. Bisa? Nah, sekarang selanjutnya kita bahas untuk posisi yang terakhir. Nah, posisi yang terakhir ini adalah W. Tapi posisi di sini W-nya kan? Nah, ini adalah W. Bukan di sini. Nah, kalau kita lihat ini membentuk sudut, maka ini kan tegangan tali, ya kan? Maka kosinus theta itu sama dengan apa? Ini kan? Bisa? W, Y per W. Sudah? Maka WY itu sama dengan apa? W kosinus theta. Oke, sehingga nanti persamaannya TC itu sama dengan T ditambah W Y. Selanjutnya, ini menjadi M V kuadrat per R. Arahnya kemana? Arahnya ke atas. Ini ditambah dengan G cos theta. Nah, ini adalah rumusnya pada saat TC. Oke. Nah, ini contoh yang terakhir, benda di meja berputar gitu. Jadi ini di atas meja, kecepatannya itu kita lihat dan dapat diturunkan dengan rumus berikut. V sama dengan akar dari mu S dikali G kali R. Nah, ini bendanya bergerak di atas meja. Ada beberapa gaya yang perlu kita bahas. Pertama, dia ada gaya berat. Nah, gaya mengimbangi gaya berat itu apa? Gaya normalnya. Selain itu ada gaya geseknya ke arah sana. Nah, ini benda dalam silinder berputar. Nah, kalau misalnya silinder saya putar nih di tengah, kalian bayangkan saja kalau kotak susu, kaleng susu, kalian isi semen, terus kalian bikin di sini sesuatu hal yang gagangnya, terus kalian putar gitu. Nah, bagaimana bentuk diagramnya, diagram gaya-gayanya? Nah, di sini adalah gaya, ke atas itu adalah gaya geseknya, nah gaya normalnya itu adalah ke arah sana. Oke? Nah, rumusnya itu dapat dituliskan dengan V sama dengan akar dari GR dikali mu S.
Nah, ini kalau misalnya kendaraan yang saat menikung, kecepatannya bisa dituliskan dengan rumus berikut. Oke, nah ini adalah daftar pustakanya. Untuk pembahasan soal, nanti kita akan bahas pada video berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu pada video-video yang lainnya. Halo Smarter People, bagaimana video hari ini? Semoga semua penjelasan saya itu bisa tersampaikan dengan baik dan juga bisa dipahami dengan baik oleh masing-masing mahasiswa ya. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you Smarter People.